Ya, di video kali ini gue bakal bahas sesuatu yang mungkin gue belum pernah bahas, tapi sebenarnya gue tuh tertarik sama hal-hal kayak gini. Dan emang dari dulu gue tuh ngikutin sama berita-beritanya, terus isu-isunya, dan bahkan gue sampai searching nih orang-orang yang pernah mengaksesnya. Ya, itu adalah deep web. Bahkan mungkin banyak dari kalian yang udah cari-cari sendiri, research sendiri, atau nonton-nonton video-video yang membahas tentang deep web ini gitu. Tapi mungkin banyak dari kalian juga yang belum tahu tentang deep web ini, jadi gue bakal kasih penjelasan singkat. Jadi singkatnya, deep web ini adalah sebuah situs atau internet yang paling dalam. Itu kenapa namanya deep web. Jadi maksudnya adalah internet yang biasa kita akses itu kayak Facebook, Twitter, Google, YouTube, dan sebagainya. Itu adalah sisi paling permukaan dari internet. Jadi internet itu luas banget, dan sebenarnya internet itu juga punya kedalaman, yang dimana tempat paling dalam atau paling tersembunyi di internet itu namanya deep web, dan hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu seperti hacker atau orang-orang yang emang pengguna dari deep web ini sendiri. Dan di sini yang mau gua bahas adalah sesuatu yang lebih spesifik di deep web itu sendiri, yaitu situs-situs atau domain-domain yang itu menyeramkan dan menjijikan tapi legal di deep web ini. Jadi emang di dalam deep web itu ada situs-situs yang dimana kita bisa melihat sesuatu yang nggak biasa kita lihat, entah itu menjijikan, entah itu menyeramkan, entah itu bahkan nggak ada artinya sama sekali. Dan di sini gue bakal bahas situs-situs tersebut. Jadi apa aja sih 6 situs atau domain yang ada di deep web tersebut? Langsung aja. Situs yang pertama ini bernama Stillborn Angels. Situs ini adalah situs pornografi di deep web. Tapi di sini pornografi yang mereka sajikan adalah pornografi yang menurut gue bener-bener nggak masuk akal. Yaitu pornografi di sini adalah hubungan bersetubuh antara pria dengan perempuan yang sudah hamil 9 bulan. Dan mengerikannya adalah jika perempuan-perempuan tersebut melahirkan saat berhubungan seksual tersebut, penonton boleh merequest untuk pria tersebut menyetubuhi anak yang baru dilahirkan oleh perempuan tersebut jika anak tersebut perempuan. Ya, menurut gua ini bener-bener gak manusia cuy. Ini bener-bener gak manusiawi sama sekali. Dan gak cukup sampai di situ nih kengerian dari situs ini. Situs ini juga memperbolehkan penontonnya untuk merequest pornografi seperti apa yang perlu ditontonkan. Bahkan adegan-adegan yang mengerikan seperti misalnya bersetubuh atau berhubungan seksual sampai mati itu juga diperbolehkan di situs ini. Dan situs yang kedua bernama TDJC Stage. Situs ini adalah situs jual beli agen untuk membunuh, mencuri, dan melindungi. Bahkan nih di situs tersebut tertulis bahwa mereka pernah mendapatkan order dari Demi Moore, yang dimana Demi Moore meminta untuk mereka membunuh dirinya sendiri. Jadi Demi Moore menyewa agen dari situs tersebut untuk membunuh dirinya. Tapi Demi Moore kemudian membatalkan pesanan tersebut. Demi Moore pun pada sebuah wawancara juga pernah mengatakan bahwa dirinya pernah ingin bunuh diri karena depresi yang dialami. Dan saat Demi Moore menyewa agen untuk membunuh dirinya, agen tersebut memberikan waktu kepada Demi Moore untuk berpikir kembali apakah dia benar-benar ingin dibunuh oleh agen tersebut. Sampai akhirnya Demi Moore berpikir selama 2 minggu dan dia memutuskan untuk mencabut permintaan tersebut karena dia sudah mulai bisa berpikir jernih kembali. Situs yang ketiga bernama Inmates You Health Union. Nah, di situs ini menurut gue ini situs yang sangat-sangat mengerikan ya, yang dimana situs ini memperjualbelikan anak-anak sebagai budak seksual. Tapi nggak cuman itu, situs ini juga memperjualbelikan anak-anak secara terpisah. Jadi badannya dipotong-potong kemudian dijual.
Bahkan kalau pembelinya mau mengeluarkan uang lebih banyak lagi, mereka diperbolehkan untuk melihat proses pemotongan dari anak tersebut. Ini gila banget sih menurut gue. Nah, korbannya sendiri itu biasanya mereka ambil dari daerah-daerah yang sangat miskin. Selain praktek jual beli, mereka juga memvideokan atau mendokumentasikan proses pemotongan dan pemutilasian anak-anak yang akan dijual secara terpisah. Yang gilanya lagi, ternyata anak-anak ini dimutilasi, dicongkel matanya, dan diambil organnya dalam keadaan masih hidup. Ini menurut gue bener-bener udah bukan manusia lagi. Gue nggak ngerti sebenarnya orang-orang macam apa yang ada di dalam deep web itu. Nah, situs yang berikut ini mungkin gue nggak bisa nyebutin namanya atau ngebacain namanya karena namanya itu terlalu acak. Mungkin kalian bisa lihat di sini. Ya, situs ini berada dalam deep web, jadi kalau kalian mau search mungkin nggak bakal ketemu. Menurut riset, situs ini adalah gambaran neraka secara nyata yang dipertontonkan. Mulai dari tungku panas yang berisikan manusia-manusia hidup dan orang-orang yang dimutilasi hidup-hidup dengan menggunakan pisau-pisau tajam yang sangat panas. Jadi, konon siksaan-siksaan tersebut dilakukan oleh para penagih hutang kepada nasabah-nasabah yang tidak mampu membayar hutang tersebut. Situs ini adalah sebuah situs Rusia yang memperlihatkan atau mempertontonkan bagaimana aborsi dilakukan. Tapi aborsi di sini tidak dilakukan oleh orang tua atau orang dewasa, melainkan dilakukan oleh anak kecil yang mereka ini sudah pernah melakukan aborsi sebelumnya. Di Rusia sendiri, praktek aborsi itu masih dipertentangkan. Ya, masih ada yang pro dan masih ada yang kontra. Dan ada sebuah fakta yang menurut gue ini cukup mengerikan. Jadi konon di Rusia itu ada sebuah lokasi atau ada sebuah tempat yang dimana lokasi tersebut adalah tempat dikumpulkannya bayi-bayi hasil aborsi yang kemudian disembah sebagai Tuhan. Dan menurut riset, lokasi tersebut tidak terlalu jauh dari tempat pembuatan video deep web yang ada di situs ini. Situs yang terakhir ini juga menurut gue adalah salah satu situs yang gila banget karena situs ini mempertontonkan sesuatu yang menjijikan plus mengerikan. Situs ini bernama Hotcardy. Jadi situs ini memperlihatkan penyiksaan-penyiksaan dengan menggunakan kendaraan, seperti misalnya orang yang diseret hingga mati atau orang yang dipeluntir tubuhnya hingga remuk menggunakan kendaraan-kendaraan bermotor. Nah, gilanya lagi dari situs ini juga memperbolehkan penontonnya untuk merequest dengan menggunakan kendaraan apa orang yang ada di video tersebut akan disiksa, dari mobil yang paling murah hingga mobil yang paling mahal. Seperti contohnya ada seseorang yang disiksa dengan dimasukkan ke mesin Lamborghini hingga tubuhnya meleleh dan mendidih. Ya, itu tadi adalah 6 situs yang mempertontonkan sesuatu yang menurut gue bener-bener jauh sekali dari kemanusiaan, yang dimana gue juga nggak bisa ngerti, gue juga nggak bisa paham bagaimana orang-orang di dalamnya itu bisa melakukan hal seperti itu, dan bagaimana orang-orang yang menonton atau menikmati hal seperti itu tuh bisa, nggak tahu deh, gue kehabisan kata-kata untuk ini. Jadi menurut gue hal-hal itu udah bener-bener jauh dari nalar gue sebagai manusia. Menurut gue orang-orang itu mungkin bukan manusia. Dan kesimpulannya adalah, setakut apa kalian dengan hantu, takutlah dengan manusia, karena makhluk yang paling menakutkan itu manusia. Dan yang terakhir, jangan lupa buat kalian semua like, comment, dan subscribe. Kalau kalian suka dengan konten kayak gini, kalian bisa komen di bawah gue harus bahas apa lagi. Menurut gue semakin kesini semakin menarik, dan gue lebih suka dengan pembahasan-pembahasan seperti ini. So, yang terakhir, bye.